Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Legi ketemu Jumat Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkan semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 28. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan ya, memprediksi seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka. Ini artinya perjodohan ini mengenai nasib dan peruntungannya ini sering menghadapi ketidakberuntungan ya, atau nasib celaka. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini artinya insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini artinya ada kemungkinan perjodohan ini berakibat ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, terkesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga terkadang menyangkut aspek pekerjaannya ya, tegese loro, soro, utawa abot ode mergawe. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Ini artinya insya Allah murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan Pancasudha atau 5 siklus ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebu katiup angin. Ini artinya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya biasanya yang bersangkutan ini hidupnya kurang tenang dan sering berpindah-pindah gitu ya. Dan sering berpindah-pindah tempat ini bukan tidak harus yang menyangkut tempat tinggalnya ya. Ini kadang yang menyangkut pekerjaan, tegese Melayu pindah sana pindah sini karena tidak cocok, karena di sana tidak berhasil, di sini tidak berhasil, jadi seperti itu ya. Itu salah satu ciri dari satuan lebu katiup angin. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Nah ini yang bersangkutan ini biasanya sering difitnah ya, sering dicaci maki, kemudian dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang bersangkutan ini biasanya tetap yuwono ya, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya. Tentu ini bagi mereka yang memang kuat dan tahan uji, dia bisa sabar dan melewati ujian ini semua ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Ini artinya biasanya yang bersangkutan ini akan mengalami kesulitan ya, banyak menghadapi permasalahan, mengalami kemerosotan taraf hidupnya ini terutama di awal-awal pernikahannya. Tetapi jika yang bersangkutan ini terus ya mau berjuang, kemudian bisa melewatinya, insya Allah kedepannya justru akan sangat bagus. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus menerus. Jadi masalah nasib dan peruntungannya ini dianggap bagus. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus menerus. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil
hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebuka tiup angin. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandita mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo ya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe bunggel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi. Sehingga diperkirakan Sabtu Legi ketemu Jumat Kliwon ini agak berat ke depannya, meskipun ini semua tentu kalau di kisaran 60% ke atas ini masih ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki. Ini berpulang pada masing-masing yang menjalaninya tentu saja. Kemudian yang kedua, ini weton Minggu Pahing ketemu Sabtu Pon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya ya semuanya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 16, neptu weton jodohnya ketemu 30. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Sabtu bermakna melarat. Ini artinya perjodohan ini dianggap kurang baik mengenai taraf hidupnya atau aspek ekonominya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini bisa bermakna pati rezekinya atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili, ini artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan insya Allah banyak anak banyak rezeki ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, ini artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti hidupnya ini mapan, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, ini kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini ya terkadang bisa bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi. Nah, ini menyangkut aspek ekonominya. Insya Allah murah sandang panani, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istilahnya rezekinya lumintu. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binugel. Nah, ini bermakna tidak baik ya, artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang pinugel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe patu, ini artinya yang bersangkutan ini dalam rumah tangganya diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran, tetapi hanya di level rendah. Makanya yang bersangkutan ini insya Allah bisa cepat akur dan rukun kembali. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,7 bermakna mata pencahariannya tetap terus. Ini bermakna sudah ada konsistensi atau sudah ada kecocokan, sudah ada kemantapan ya, kemapanan mengenai aspek pekerjaannya ya. Jadi sumber sandang pangannya ini dianggap sudah bagus, sudah mapan gitu ya. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 4 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 3 lampu merah ya. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,7 bermakna mata pencahariannya tetap terus ya. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Sabtu bermakna melarat, dan hasil
hasil perhitungan 8 siklus tipe padu. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua juga tipe pati, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang pinugel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 56% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya masih bolehlah dilanjutkan, tetapi ini termasuk yang sangat tidak direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga perjodohan antara Minggu Pahing ketemu Sabtu Pon ini rumah tangganya ini mungkin agak berat ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.